katakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara, ya itu hipotesis. Oke, nah hipotesis ini butuh diuji, maka adalah yang disebut pengujian hipotesis. Oke, nanti pengujian hipotesis itu ada dua ya, ada yang korelatif, ada yang komparatif. Oke, kemudian ketika kita melakukan uji hipotesis itu, maka di sini suatu prosedur akan menghasilkan suatu keputusan. Keputusan itu bisa saja menerima hipotesis kita atau menolak hipotesis kita. Oke. Nah, ketika dia menolak suatu hipotesis, bukan berarti artinya hipotesisnya itu salah. Ya, itu hanya mengartikan bahwa bukti yang kita olah itu tidak konsisten dengan hipotesisnya. Oke, bukan berarti hipotesisnya salah. Seperti itu ya. Pun ketika kita menerima hipotesis, itu bukan berarti hipotesis kita selalu benar, pasti benar gitu ya. Menerima hipotesis artinya tidak cukupnya bukti untuk menolak. Oke, dan tidak berimplikasi kalau hipotesis yang kita katakan itu selalu benar. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi di statistik itu bukan cuma benar atau salah gitu ya, bukan cuma yang abu-abu 0 atau 1, tapi nilainya itu kan ada di interval 0-1 ya, dan yang 0, yang pasti 0 dan yang pasti 1 itu jarang banget terjadi ya. Biasanya itu kan seberapa kuat ya hipotesis yang kita buat. Oke, gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi untuk menguji untuk hipotesis ini ada dua tipe. Oke. Ada yang korelatif, ada yang komparatif. Oke. Nah, kalau yang korelatif ini berarti ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel. Korelatif ya. Jadi kita melihat dari dua variabel ini atau lebih ada atau tidak hubungannya. Oke. Itu dua variabel ya. Kalau komparatif justru apa? Tentang ada atau tidak adanya perbedaan antar dua kelompok. Di-compare ya, dibandingkan antar dua kelompok atau lebih. Oke. Jadi kalau ini ada dua kelompoknya yang bisa kita bandingkan. Kalau yang korelatif kita melihat ada nggak hubungan dari variabel-variabel itu. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh ya, contohnya di sini misal dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas. Itu ya. Jadi ada data sebelum diberikan kendaraan dinas dan ada data yang sesudah diberikan kendaraan dinas. Ya, data produktivitasnya nih. Kemudian diambil nih 25 sampel pegawai ya secara acak. Kemudian diketahui bahwa ada apa namanya data dalam bentuk tabel seperti ini yang menyatakan produktivitas sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau kita membuat H0-nya ya, H0-nya itu tidak ada misalnya gitu ya. Tidak ada hubungan antara, tidak ada perbedaan misalnya produktivitas antara sebelum dan sesudah. Seperti ini misalnya ya. Jadi H0-nya tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum ataupun sesudah. Oke, berarti H A-nya, H1-nya itu
Berarti kebalikannya, terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai. Jadi kalau di sini hanya dilihat sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Berarti ini cuma, jadi H0 itu tidak sama dengan suatu nilai gitu ya. Kalau A-nya dia sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini datanya kebanyakan gitu ya, naik ya. Kebanyakan naik 80, 90, 65, 75. Tapi ada juga beberapa data yang dia itu tidak mempengaruhi ya, 70 malah 75. Sorry. Yang mana nih? 75, data ke 10, 75, 70. Dia beda sendiri dengan data-data yang lainnya gitu ya. Terus mungkin ada lagi kalau kita telusuri lagi gitu. Nah, penyelesaiannya gimana? Untuk data ini dengan H0 yang tadi tidak terdapat perbedaan, kalau H1-nya terdapat perbedaan. Artinya kita perlu mencari tahu X barnya ya, X bar dari X1. Ini X1-nya, cari X barnya, setelah dicari nilainya ini. Ya, kalian bisa buktikan. Ada data kayak gini bentuknya. Yang pertama kalian cari adalah rata-rata untuk yang sebelum. Oke, kemudian juga cari rata-rata untuk yang sesudah, yang X2-nya. Oke, nah, kemudian cari juga nilai S1-nya. Ya, nilai S1 dan S2-nya. Dengan rumus yang sudah kalian pelajari ya, di statistika dasar atau statistika matematika. Oke. Sesudah itu kalian juga cari tahu nilai S1 kuadratnya dan S2 kuadratnya. Oke. Nah, barulah nanti kalian bisa cari nilai R-nya. Baru dibandingkan ya. Oke. Untuk soal ini tahap-tahapnya seperti itu ya. Untuk menyelesaikan baru ketika kita tahu R-nya, maka kita bisa putuskan apakah dia tolak H0 atau terima atau tolak H1-nya. Oke, ini dia ini untuk mencari nilai T-nya ya. Ini itu X1 bar min X2 bar dibagi dengan akar dari ini ya. Ini rumusnya. Nah, kemudian setelah dihitung dari angka yang sudah kita hitung dulu, nah ternyata T-nya min 4,952. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau harga T ini, nilai T ini kita bandingkan dengan T tabel. Oke. Terus nanti juga ditetapkan ininya ya, errornya ya. Oke. Errornya di sini 5%. Berarti T tabelnya nanti, berarti boleh bawa tabel nggak, Bu? Berarti boleh di sini. Atau mungkin nanti sudah dikasih tahu T tabelnya. Oke. Coba saya lihat dulu. Bentar, saya pastikan dulu. Kalau sudah ada, kalian nggak perlu nggak perlu bawa tabel. Sudah ada ya. Dah, nanti kalian tinggal bandingkan dengan T tabelnya. Nah, setelah kita bandingkan, kita uji nih ya. Ternyata T hitungnya ini, T tabelnya ini.
Ya, artinya T hitungnya kurang dari T tabelnya. Kalau T hitung kurang dari T tabel, artinya H0-nya ditolak. Oke, kalau H0 ditolak, kesimpulannya berarti terdapat perbedaan secara signifikan untuk nilai produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada kasus seperti ini, kalian bisa memecahkannya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Cuma mengulang ya sebenarnya. H0, H1. Kalau di sini HA. Silakan. Boleh ditanyakan. Ada? Oke. Kalau tak ada, Ibu-ibu, oh ya, maaf saya izin bertanya. pakai. Ini rumus Iya, iya. distribusinya itu berbeda ya Bu? Sedikit berbeda ya Bu dengan statmat. Kok statmat maksudnya dengan biasanya kalau dipakai statistika. Mungkin pembilangnya sama sih, sama-sama rata-rata, tapi di penyebutnya beda. Terus S-nya ini apa ya Bu? Mana? Di sini. Iya, S-nya itu apa ya Bu? S-nya, Iya Bu. S yang ini. Iya. Oh, itu variansi. Ada, coba kalau kita closing namanya, nah, statistik. Nanti kalian bisa cek di Walpole, kalau tadi Pak Dar bilangnya seperti itu, untuk eh, rumus-rumus yang sebelumnya kalian pelajari ini. Nih, ya, S yang tadi, ini nih yang kelihatan deh, ya, nih, ya, oke, yang S square-nya ya tinggal dikuadratkan aja, oke kan? Baik Bu. Terima kasih. Oke, yuk, lanjut ya, kita ke definisi berikutnya. Ini dia. Nah, definisi dari uji parametrik, ya. Suatu uji parametrik adalah slide keberapa? Suatu uji parametrik adalah penjelasan mengenai si parameternya ya. Yang tidak diketahui dan dinyatakan sebagai hipotesis nol ya atau H0. Oke. Nah, H0-nya ini si theta, tetanya ini anggota W yang merupakan bagian dari si omega. Oke. Kemudian itu kalau H0. Kalau H1-nya atau HA-nya gimana? Berarti H-nya itu adalah theta yang bukan anggota dari W yang subset dari si omeganya. Oke, itu ya. Contohnya, misal nih si X, distribusinya normal, alfa, sigma kuadrat, gitu kan. Si mu, sigma kuadrat. Oke, kemudian tetanya itu ini, mu sigma kuadrat dengan mu-nya itu dari min hingga sampai hingga, kemudian sigma kuadratnya lebih besar dari 0. Ya. Nah, untuk membuat H0 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kayaknya ini di slide yang lalu juga ada ya.
kemungkinan pertama jika si mu sama sigma kuadratnya tidak diketahui. Ya. Kemungkinan kedua adalah jika salah satunya diketahui. Oke. Nah, kalau keduanya tidak diketahui nih, parameter si mu sama si sigma kuadratnya itu tidak diketahui, maka H0-nya itu adalah ini, ya. Pernyataan H0-nya adalah mu kurang dari mu 0. Oke. Untuk sigma kuadrat yang positif. Untuk yang H-nya, HA-nya atau H1-nya itu kebalikannya. Ya, kurang dari berarti lebih dari mu 0. Untuk sigma kuadrat yang lebih besar dari 0. Oke, itu jika keduanya tidak diketahui. Yang kedua, kemungkinannya adalah salah satunya diketahui. Ya, oke. Berarti kalau misalnya di sini sigma kuadratnya diketahui, artinya sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, artinya H0-nya ini bentuknya adalah mu yang tadi sama dengan mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0. Ya, terus yang dicontoh tuh. Oke, kalau kita lihat eh, dalam bentuk tabel, ya, ketika H0-nya benar, ya, kemudian kita terima H0, maka hipotesis kita benar, gitu ya. Kalau misalnya kita terima H1, oke, berarti H0-nya salah gitu ya. Berarti kita melakukan kesalahan tipe 1. Oke. Atau kalau misalnya H1-nya eh, benar dan H1-nya diterima, itu berarti hipotesis kita benar gitu ya. Atau kalau kita eh, ternyata H1-nya yang benar dan kita terima 0, itu kita berarti ada di kesalahan tipe 2. Oke, ini sudah ada juga di kayaknya Statdas. Ya, lanjut lagi. Nah, ini baru nih kayaknya. Ada suatu definisi yang kita sebut sebagai UMP. Uji terkuat seragam atau Uniform Most Powerful Test. Ya, Uniform Most Powerful, UMP. Apa itu UMP? UMP itu jadi kalau misalnya lambda, ya, suatu uji lambda untuk uji H0-nya ini nih, ya, H0-nya tadi yang bentuknya theta anggota omega, ya, omega kecil. Omega kecil ini subset dari omega besar. Oke. Kemudian H1-nya atau A-nya itu adalah si omega yang bukan, ya, yang merupakan dari komplemennya omega. Oke. Ini kan dia komplemennya omega kecil. Oke. Berarti omega besar dikurang omega kecil ya. Untuk H1-nya atau HA-nya. Nah, ini dikatakan dia UMP test yang ukurannya alfa jika dan hanya jika. Jadi untuk setiap uji yang lain, untuk setiap ujinya lambda, ya, untuk menguji H0 atau menguji H0 lawan HA, ya, yang ukurannya tadi sama dengan alfa, maka ini, ya, lambda lebih besar dari sama dengan lambda bintang jika tadi ya maksimum dari si lambda, ya, uji lambda ini itu bernilai alfa. Oke. Jadi semua lambda lebih besar dari si alfa, ya. Untuk semua theta yang anggota dari si
bentar. Untuk semua anggota theta, untuk semua theta yang anggotanya ini nih, ya, komplement dari si omega. Ya, yang pertama. Yang kedua, di sini lambda bintang, ya, yang tadi kita misalkan dia adalah uji yang lain, ya, dia lambda bintangnya si theta itu kurang dari lambda-nya aja, gitu ya. Untuk semua theta yang anggota dari komplemennya omega, ya. Oke, lambda bintangnya ini sebarang uji ya yang berukuran alfa. Seperti itu. Kemudian ada definisi lagi. Jadi suatu uji lambda, ya, suatu uji lambda untuk menguji yang bentuknya ini tadi, H0 melawan HA-nya, oke. Dengan H0 itu adalah theta anggota si omega kecil, ya. Sedangkan HA-nya atau H1-nya itu adalah omega yang bukan anggota dari omega kecil, ya. Ini kita sebut sebagai uji tak bias dan ukurannya adalah alfa jika dan hanya jika memenuhi dua kriteria ini, ya. Kriteria yang pertama adalah maksimal dari Oke, maksimal dari si ini theta, ya, itu sama dengan alfa. Oke, artinya theta-nya berukuran alfa. Yang kedua, alfanya lebih besar sama dengan alfa. Theta, lambdanya lebih besar dari lambda. Lambdanya lebih besar atau sama dengan alfa, ya, untuk semua theta yang anggota omega komplement. Oke. Nah, kalau misalnya uji ini optimal, ya, dan tak bias ukuran alfa, maka ini yang kita sebut sebagai UMPU. Kalau tadi kan UMP, ya. Kalau yang ini UMPU, Uniform, Most Powerful, Unbiased. Ya. Tadi kalau misalnya uji yang ini nih, dia punya kriteria ini, memenuhi kriteria ini, ya. Terus dia tak bias, ya, ukurannya alfa, maka dia UMPU berukuran alfa. Oke, itu ada definisi UMPU, ada definisi UMP. Oh ya, siap. Lanjut lagi ya. Di sini ada definisi. Misalkan ada uji-uji untuk menguji H0 yang melawan HA-nya, ukurannya alfa. Oke. Nah, lambda ini bisa didefinisikan sebagai UMPU, ya, berukuran alfa jika maksimum dari lambda itu sama sama dengan alfa. Artinya lambdanya berukuran alfa. Oke. Yang kedua, nilai lambdanya ini lebih besar sama dengan alfa untuk semua lambda yang anggota dari omega komplement. Ya. Artinya apa? Lambda itu tak bias dan ukurannya alfa. Ini ya tadi ya. Oke, di atas.
Oke, yang ketiga itu adalah jika ada uji lain, uji lambda lain, nih yang lambda bintang, ya, itu kurang dari si uji lambda. Oke, untuk semua theta yang anggota dari omega komplement. Oke, dan lambda bintang ini memenuhi kriteria yang pertama dan kriteria yang kedua. Oke, nah itu dia yang kita sebut sebagai umpu yang ukurannya alfa. Gitu ya definisinya. Lanjut definisi yang lain. Ini kita mau baca-baca. Definisi yang lain, ya. Si lambda akan disebut sebagai rasio likelihood, ya, di mana ini untuk L omega yang kecil, L likelihood dari omega yang kecil, ya, itu maksimum terhadap theta. Jika tetanya anggota, untuk theta yang anggota omega kecil. Oke. Kemudian kita juga punya likelihood untuk omega yang besar. Likelihood topi ya, tapi kalau ini likelihood omega kecil topi. Kalau yang ini likelihood omega besar topi. Ya. Itu tetanya anggota omega besar. Nah, ketika kita membagi antara likelihood dari omega kecil yang topi dengan likelihood omega besar yang topi, maka itu adalah lambda. Dan lambda itu yang kita sebut sebagai rasio likelihood. Oke, rasio likelihood. Oke, ingat, siapa tahu besok-besok ke luar. Kemudian ada lagi definisi di sini, likelihood theta Y untuk theta anggota omega, ya. Ini adalah fungsi likelihood dari sampel Y1 sampai YN. Oke. Nah, ketika kita melakukan tes rasio likelihood umum, ya, dia dikatakan GLR, General Likelihood Ratio Test, ya. Itu artinya membagi nilai maksimum dari L theta L omega kecil topi dengan maksimumnya L omega besar topi, ya. Kalau maksimumnya yang kita rasiokan, maka kita sebut dia sebagai General Likelihood Ratio Test atau tes rasio likelihood umum. Tapi kalau hanya nilainya saja, ya, berarti dia adalah rasio likelihood saja. Gitu ya. Jadi uji GLR yang ukurannya theta ini adalah tolak H0, tolak probabilitas, ya, nilai maksimum dari probabilitas si lambda Y yang kurang dari K itu sama dengan alfa, ya, ukurannya. Nah, sampai sini dulu. Silakan yang mau diskusi.
Ibu, saya izin bertanya, Bu. Mm-mm, Itu kan tadi kita nyari rasio dari likelihood-nya ya, Bu. Nah, berarti mm-mm. kalau ada soal kayak gitu tuh kita nyari likelihood-nya dulu, fungsi likelihood-nya. Kayak penduganya dulu, Iya, habis itu baru di rasio. iya. Penduganya dulu, baru dirasiokan. Ya, Sama oke. ini, Bu, yang di slide ketujuh, Oh ya, slide ke-7. Ini, slide ke-6 deh, Bu, ternyata. 6. Nih. Nah, itu kan ada R-nya ya, Bu. Sementara di Mm-mm. soal contohnya itu nggak dikasih tahu R-nya itu apa. Nah, itu maksudnya R-nya itu koefisien korelasi bukan Bu yang dicari dulu pakai rumus gitu. Ya, ya. Jadi ini kita ngitung sendiri nih. Oke, yang bagian ini dari data yang sebelumnya. Oke, Berarti rumus cari R itu pakai ini ya Bu, pakai yang ada di statistik bukan Bu? iya, betul. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ada lagi? Jika tak ada, saya lanjutkan ke regresi linear ubah ganda. Ya, bentuk umum dari regresi linear ubah ganda ini juga sudah juga ya. Umumnya itu beta nol ditambah sigma beta J dikali XJ. Nah, jika kita punya penaksir ini, Y topi, Y topinya itu adalah B0 ditambah sigma BJ XJ, ya. Jadi B0-nya, Y-nya itu adalah variabel terikat, ya. X-nya itu variabel bebas, ya. Kemudian beta 0 itu adalah intercept. Kalian tahu intercept nggak? Kan ini linear ya. Intercept itu yang dia ketika X-nya 0, ya, itu nilai Y-nya. Potong di sumbu Y. Oke, itu intercept. Terus kalau BI-nya itu adalah koefisien regresinya. Oke, ini koefisien regresi, ini interceptnya. Ada tuh. Di SMP juga ada ya, yang belajar tentang fungsi linear. Terus kita lihat lagi, ada di sini error, kita definisikan sebagai Y dikurang Y topi. Ya, jadi tadi kan ada Y-nya, bentuk umumnya. Kemudian kita punya penaksirnya. Maka ketika errornya itu 0, berarti kan dia tak bias ya. Atau secara umum errornya itu adalah selisih dari si bentuk umum dengan si penaksirnya. Oke, ini ya. Nah, misalkan kita melakukan pengamatan nih, ada sampelnya sebanyak N. Ya, berarti YI itu adalah beta 0 ditambah sigma dari BJ XJ, ya, juga ada plus errornya. Oke, makanya di sini ada plus error. Eh, itu bentar. Tadi ya, namanya kita menduga, ya, bisa jadi ada suatu nilai errornya, maka kita tambahkan di sini variabel error. Oke, dan kalau persamaan ini kita tulis dalam bentuk matriks, suatu matriks, maka kita bisa menuliskan dia menjadi bentuk Y1 sampai dengan YN, kemudian matriks ukuran N kali K, ya, yang isinya adalah untuk kolom satunya itu adalah satu semua, itu adalah si interceptnya ya. Kemudian kolom berikutnya adalah koefisien-koefisien dari BJ-nya. Ini ya, si BJ, beta J. Oke. Kemudian kita kalikan dengan B0 sampai dengan
Kenapa saya bilangnya B0 terus? Beta 0 sampai dengan beta K. Ya, juga ditambah dengan si errornya, error masing-masing. Oke, artinya kalau kita tulis, kalau ini kan persamaan ya, berarti kalau ini persamaan matriksnya berarti adalah Y yang ukurannya N, matriks kolom, ukuran N, sama dengan matriks, ini bukan persegi ya, dia ukurannya N kali P dikali dengan matriks beta yang ukurannya P, matriks kolom, kemudian ditambah dengan matriks kolom errornya yang ukurannya N. Ya, P-nya itu adalah K ditambah 1. Oke. P-nya itu adalah K ditambah 1. Kemudian, dari si matriks persamaan matriks tadi, ini, ya. Nah, kita lihat dulu ada metode yang digunakan untuk meminimalkan error. Ini udah kita simpan dulu ya, si persamaannya. Kita lanjut ke metode untuk meminimalkan error yang kita kenal sebagai metode kuadrat terkecil. Oke, metode kuadrat terkecil itu gimana? Kita cari turunannya terhadap suatu B-nya, ya. Kemudian kita sama dengankan 0. Oke. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu adalah isinya error-error yang kita kuadratkan. Oke, seperti itu ya. Error itu kan tadi Y dikurang Y topi. Ya. Berarti kalau S itu adalah sigma dari error dikuadratkan, error itu adalah Y dikurang Y topi, kita kuadratkan. Berarti bisa kita tulis Y-nya itu adalah tadi ya, ini. Ya, beta 0 ditambah sigma dari B, J, X, J. Beta 0, berarti ini karena min ya. Min beta 0, min sigma BJ, XJ. Seperti itu. Nah, barulah kita turunkan dia terhadap B0. Ya, kalau kita turunkan dia terhadap B0, maka bentuknya menjadi seperti ini. Oke, ini dikuadratkan ya. Kenapa ini jadi 2? Karena dia turunkan ya. Jadi min 2 sigma dari YI dikurang B0 dikurang dari sigma BJXJ. Oke. Artinya apa? Artinya sigma dari YI itu adalah N B0 ditambah sigma dari sigma BJ XJ. XIJ. Ya. Ini tadi disama dengankan 0 ya. Kemudian dirapihkan hasilnya ini. Nah, sigma YI sama dengan N B0 ditambah sigma I sampai sigma 1 sampai N I-nya, sigma 1 sampai K untuk Y-nya dari BJ dikali XJ. Gitu ya. Nah, dari sini kalau kita tadi kan B bintang ya. Jadi diturunkannya terhadap B bintang. B bintang ini berarti ada B0. Berarti lanjut lagi ada B yang ke K juga. Ya. Berarti dari sini nih. Dari sini kita turunkan terhadap BK. Ya. Nah, diturunkan terhadap BK menjadi min 2 sigma. Sigmanya itu 1 sampai N untuk suatu fungsi I dikurang B0 dikurang sigma J yang mulai dari 1 sampai K, BJ, XIJ. Kemudian dikali lagi sama XIJ ya, turunannya. Oke, setelah ini
dirapihkan disama dengan kan 0, berarti kita mendapati sigma YI XIK untuk I1 sampai N itu adalah B0 dikali sigma XIK, ya, I-nya 1 sampai N, ditambah B1, sama seperti itu ya, 1 sampai N, XI1, ini XI1, X1K. Nah, ya. Kemudian terus B2 juga, B3 sampai dengan BK, sigma I yang mulai dari 1 sampai N, XI. I-nya sama ya, I sama K. K-nya sama gitu ya. Jadi ini bisa digabung, jadi dia bentuknya kuadrat tuh, XIK-nya. Oke. Nah, contohnya, misal model regresi dengan kasus dua peubah bebas. Ada X1 dan X2 ya. Terus modelnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2. Ya. Terus I-nya itu 1 sampai N ya. Oke, berarti persamaannya menjadi seperti ini ya. Beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah error ke I. Nah, dari situ dengan metode kuadrat terkecil ya, berarti tahap pendugaannya kita sigmakan errornya dikuadratkan. Ya. Error itu kan tadi Y dikurang Y topi. Ini Y-nya. Ini Y-nya dikurang Y topi. Ya, Y topinya tadi ini. Ya. Nih, oke. Berarti kalau dikeluarkan jadilah itu min B0, min B1, min X1, min B2, X2, kemudian masing-masing semuanya dikuadratkan. Ya. Metode kuadrat terkecil itu artinya error yang dikuadratkan. Error itu Y dikurang Y topi. Berarti Y dikurang Y topi dikuadratkan. Ya. Kemudian baru kita turunkan. Karena di sini ada 3, ya, 3 koefisiennya. Koefisien yang intercept, yang B0, dan koefisien yang ini ya. Koefisien apa tadi namanya? Koefisien regresi. Ya. Berarti kalau diturunkan terhadap B0, ini ya, do E kuadrat per do B0, hasilnya ini. Ini kayaknya juga udah pernah dikerjain ya di StatMat ya. Kemudian kalau error kuadratnya diturunkan terhadap B1, hasilnya seperti ini. Ya. Min 2, YI dikurang B0 min B1 X1I dikurang B2 X2I, kemudian keseluruhannya dikali dengan X1I. Terus, yang berikutnya diturunkan terhadap B2. Ya, hampir sama tuh. Cuma itu aja ya, karena turunannya terhadap X2, B2 berarti ini. Ya, koefisiennya B2. Kita kalikan terhadap si YI B0 min BI XI min BI X1I min B2 X2I. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian nggak ingat, kalian boleh turunkan dari awal. Tapi kalau misalnya kalian udah ingat ini, kalian tinggal pakai aja hasil turunannya. Oke, nah ini semua nih, yang bentuk ini, kalau kita tulis dalam bentuk apa namanya, kita sama dengan 0, ini semuanya berarti kita bisa tuliskan menjadi ini. N dikali B0 sigma ini ya.
Oke, berarti N dikali B0 ditambah B1 dikali sigma dari I1 ditambah B2 dikali dengan sigma X2 itu adalah YI. Ya. Kemudian kalau X1I kali YI itu adalah ini. Ya, yang tertulis. Kemudian kalau yang sigma X2 I ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, bentuk yang seperti ini bisa kalian selesaikan dengan matriks. Boleh. Kita mau cari B0, B1, B2-nya kan ya, si penduganya. Atau setelah dirapikan, bentuk B-nya itu adalah ini. Ya. B1 adalah sigma X2 kuadrat dikali sigma XY-nya dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y. Dibagi dengan sigma X1 yang dikuadratkan dikali X2 dikuadratkan dikurang dengan sigma X1 X2 yang dikuadratkan. Gitu ya. Ini B1, ini B2 untuk B0-nya Y bar dikurang B1 X1 bar dikurang B2 X2 bar. Oke. Kalau yang ini kalau kalian ditanya tentang B0, B1, B2 langsung pakai saja. Ya, seperti contoh di bawah ini. Ya. Berarti kalau ada contoh seperti ini, data volume penjualan mobil. Oke. Kita duga gitu ya. Jangan-jangan ada kita mau cari tahu ada nggak sih hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan atau biaya penambahan aksesoris dengan volume penjualan gitu ya. Maka dikumpulkan datanya seperti ini. X1 itu biaya promosi ya, X2-nya itu penambahan aksesoris. Ya. Nah, lanjut. Pertanyaannya adalah rumuskan hipotesis dan tentukan persamaan regresi linear bergandanya. Oke, rumuskan hipotesis dan tentukan persamaan regresi linear bergandanya. Berarti apa nih yang kita harus lakukan? Pertama-tama kita harus tadi ya cari dulu ini. Oke. Kita tentukan hipotesisnya apakah biaya promosi dan biaya tambahan itu tidak berpengaruh ya terhadap volume penjualan. H1-nya apakah biaya promosi dan biaya penambahan aksesoris berpengaruh terhadap penjualan gitu ya. Kita tentuin dulu hipotesisnya. Ya, H0 itu tidak berpengaruh, H1-nya itu berpengaruh. Oke. Kemudian dari data ini kita cari ya. Tadi kan kita butuh apa aja nih? X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, ya, X1 lagi. Nah, itu ya, semuanya kita cari dulu. Dihitunglah nih. Kalau ini X bar, ini sigma X-nya dulu, ya. Sigma X-nya, X1 ya. Ini sigma X2, ini sigma Y. Ini adalah hasil sigma dari X1 kali X2. Terus, ada juga hasil perkalian X1 kali Y, X2 kali Y, gitu ya. X1 yang dikuadratkan, X2 yang dikuadratkan, dan Y yang dikuadratkan. Ini kuadratnya. Yang ini. Udah, setelah itu kalian bisa langsung masukkan ke, kalau misalnya mau langsung, mau cari tahu nilai B1, B2, B3, B0 kan? Ya udah langsung aja masukkan ke sini. Ya. Masukkan, dihitung. Oke.
Nah, dapatlah nanti B0-nya itu 0,95, B1-nya 0,5, dan B2-nya 0,75. Berarti kita bisa membuat persamaan regresinya. Ya, persamaan regresinya kan tadi B0 ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Ya, jadi ini persamaan regresi. Sudah? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya rumuskan hipotesis, sudah. Tentukan persamaan regresi linear, sudah. Ya, berarti dari yang tadi kita kerjakan, ada pertanyaan nggak untuk contoh yang ini? Masih bisa. Silakan jika ada pertanyaan. Ibu mau tanya, itu Y Aman ya? besarnya merujuk ke apa, Bu? Ya. Y besarnya merujuk ke apa ya, Bu? Yang Y besarnya itu Y merujuk apa? besarnya itu kalau di soal ini, ya berarti volume penjualan. Masih, Bu. Ya, kan kita mau cari tahu apakah si volume penjualan ini dipengaruhi oleh tadi biaya promosi dan penambahan aksesoris gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Tak ada? Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya tak ada, kita lanjut ke sini. Ya, jadi kalau misalkan persamaan regresi linearnya ini, sekarang kita ngobrolnya dalam bentuk matriks gitu ya. Tadi kan udah ada nih yang bentuknya dalam bentuk matriks. Karena tadi nih ya. Oke. Matriks X ukuran N kali P dikali beta. Matriks beta ukuran P kali 1 ditambah matriks errornya ya. Oke. Berarti ini ya dalam bentuk matriks. Nah, ini dia tadi. Dituliskan ulang aja di sini. Misalkan persamaan regresi linear yang dalam bentuk matriks bentuknya seperti ini, Y sama dengan X beta ditambah error, berarti Y itu tadi bentuknya matriks kolom, nih, ya, ini matriks kolom, Y, kemudian X-nya itu bentuknya matriks ukuran N kali P, ini dia, ya, kemudian betanya itu ukuran P, matriks kolom juga, dan matriks errornya, matriks kolom ukurannya N. Oke, misal ini ya, persamaan regresi linear yang dalam bentuk matriks ini akan dibangun prosedur untuk menduga P plus 1 parameter yang tidak diketahui. Ya, jadi parameter yang tidak diketahuinya itu ini. Oke, beta 0, beta 1, sampai dengan beta P. Ya, P plus 1 kan ya? Kan mulainya dari 0. Terus, dengan metode kuadrat terkecil yang tadi, ya, atau kita sebut sebagai OLS. Oke, itu artinya kita harus meminimalkan bentuk ini, ya. E square, E pangkat 2-nya. Oke. Kemudian, ini kan, ya, kalau dari sini nih, E itu berarti sama dengan Y dikurang X beta. Ini ya, berarti kita kuadratkan. Oke. Kemudian, definisi ini matriks ya. Ingat, ini matriks, bukan cuma hanya aljabar. Kalau definisi matriks yang dikuadratkan, kita bisa tulis dia menjadi Y min X beta transpose dikali Y min X beta. Oke.
Nih, karena dia matriks ya. Kemudian, kalau misalnya kita transpose ini kita operasikan, ya, berarti itu adalah Y transpose dikurang, ini ya, X beta transpose, berarti kan beta transpose dikali X transpose. Oke, kita kalikan dengan si Y min X beta. Nah, kalau udah sampai sini, ini kayak aljabar biasa aja, ya. Y transpose Y plus beta transpose X transpose dikali X beta dikurang 2 beta transpose X transpose Y. Oke, ingat ini matriks. Dah, berarti kuadrat terkecilnya ini ya bentuknya ya. Apa ada yang lebih sederhana lagi? Nah, habis itu kan tadi kuadrat terkecil kita turunkan terhadap masing-masing si parameternya ya. Parameternya ada beta 0, beta 1, beta 2. Berarti yang bentuk ini kita akan turunkan dia pertama terhadap ini ya, terhadap B. Turunkan dia terhadap betanya. Hasil turunannya menjadi 2X transpose X dikali B dikurang 2X transpose Y. Ya. Kemudian ini juga kita coba turunan keduanya dari si S. Oke. Turunan kedua dari si kuadrat terkecil tadi terhadap beta. Kita turunkan lagi menjadi 2X transpose X. Oke. Dan X transpose X, 2 dikali X transpose X itu sama dengan X square. Ya, ingat ini matriks nih ya. Kalau transpose dikali suatu matriksnya, berarti kita bisa tulis sebagai X square-nya. Nih, X transpose dikali suatu matriksnya itu sama dengan si square-nya ya. Dan turunan kedua ini menandakan dia definite positif ya, definite non negatif. Untuk apa itu? Kalau dia definite positif, definite positif berarti nanti dia menunjukkan bahwa oh itu ada di bawah. Dengan menggunakan ini ya, turunan pertamanya 0, ini berarti persamaannya menjadi ini ya, sama dengan 0. Kemudian kita rapihkan dia, kita bisa tulis ulang persamaannya menjadi si ini ya, duanya hilang, dicoret aja. X transpose X beta sama dengan X transpose Y. Gitu. Ya. Nah, dari bintang ini kita tahu nih kalau nanti X-nya punya rank penuhnya itu ukurannya P+1 ya. Kalau X ini punya rank yang penuh, ukurannya P+1, maka nanti X transpose X itu non-singular. Nah, artinya kalau non-singular gimana? Ada inverse-nya ya. Oke, berarti ini ada inverse-nya sehingga persamaan yang bintang ini bisa kita tulis menjadi X transpose X dikali X transpose Y. Sorry, ketinggalan. X transpose X inverse dikali X transpose Y. Itu sama dengan si betanya. Ya, itu adalah berarti ini beta topinya ya, si penduganya. Oke, kalikan aja kiri kanannya dengan si X transpose X inverse. Oke, dikalikan di kiri. Berarti di sini. Dah. Gimana kalau misalnya X-nya ini tidak, rank-nya ini tidak penuh? Ya,
Mungkin cuma P aja atau P-1 gitu ya. Pokoknya tidak penuh ranknya. Maka persamaan yang bintang ini kembali lagi kita pakai inverse general. Ya, kita udah pernah ngomongin tentang inverse general di pertemuan ketiga, ya. Artinya untuk mencari betanya, ya, beta topi itu menjadi X transpose X inverse. Inverse-nya ini nggak ada min satunya ya. Artinya dia inverse generalnya. Dikali X transpose Y ditambah I minus X transpose X inverse dikali X transpose X dikali dengan H. H itu adalah sebarang vektornya. Oke. A, B, beta topi inilah dia itu penduga, ya, penduga kuadrat terkecil. Nah, habis ini contoh nih. Contoh, ya. Contohnya misalnya ini. Misal ini Y1, Y2, Y3 ini IID ya, variabel acak yang independen. Oke, dan sudah diketahui minnya. Min untuk Y1 itu beta, Y2-nya itu 3 beta, Y3-nya itu 2 beta. Oke. Kemudian pertanyaannya, tentukan penduga kuadrat terkecil untuk beta dan jumlah kuadrat residunya. Oke, berarti kita bisa tulis dia menjadi suatu matriks, ya, matriks Y1 sampai Y3, karena di sini ada 3 variabel acaknya, ya. Kemudian ini, ya, berarti apa ini? B-nya itu, betanya itu kan 1, 3, 2, ya. Berarti 1, 3, 2 dikali suatu beta ditambah dengan error masing-masingnya ya. Error 1, error 2, sama error 3. Nah, kemudian beta transposnya, beta topiknya, ya, ternyata kalau dihitung-hitung-hitung, ini ternyata rank penuh ya. Berarti dia seperti yang ini, ya. Dia solusinya tunggal. Berarti beta topinya bentuknya ini ya. X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Nah, berarti ini. X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Oke. X transpose. Ini X-nya ya. X beta X gitu kan. Ini adalah epsilon di error. X transpose ini dikali X, kemudian diinverskan, dikali X transpose, dikali Y. Oke, kemudian setelah dihitung, ternyata bentuknya menjadi seperti ini. 1/14. Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3. Ya, kalau begitu, kan penduga kuadrat terkecil ya. Berarti E square E kuadratnya itu adalah, ingat ini matriks, itu adalah E transpose kali E. Atau kita bisa tulis menjadi, ingat lagi error itu adalah Y min Y topi. Ya, Y topinya tadi ini berarti. Ya, ini Y-nya. Oke, berarti kita bisa tulis menjadi Y transpose Y dikurang B topi ditranspos dikali X transpos dikali Y transpos dikali B topi. Ya, dan setelah dihitung, ini langsung dihitung nih. Y transposinya ini dikurang dengan ini. Gitu. Oke. Y transpos Y itu sama dengan Y kuadrat ya.
kalau di matriks. Nah, berarti kalau mau dilanjut, itu kan, oh, jumlah kuadrat residu. Berarti di sini udah selesai ya, sampai sini aja jumlah kuadrat residu. Tentukan penduga kuadrat terkecil, ini penduganya berarti. Ini, ya. Sampai contoh sini ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Yang itu yang di slide 26, Bu. Slide 25, Bu. 26. 26. Nih, ini 25 ini. Itu kan berarti X beta, berarti X-nya itu sebagai koefisien dari betanya, Ibu, kalau dilihat dari contoh soal. Mm-mm. Berarti Ya, itu kan di slide 6 dikatakan ini, Bu. Ntar, Bu, ke slide 26, Bu. gimana? Ke Oh, pas slide slide 26. Ini. Nah, itu kan rumus betanya ada dua ya, Bu. Kalau misalkan X-nya bereng penuh atau tidak bereng penuh, berarti maksudnya Mm-mm. X-nya itu kita harus cek dia rengnya penuh atau tidak gitu, Bu. Si Iya, koefisien dari betul. betanya berarti. Gimana? Itu berarti kita X-nya nyari, maksudnya X-nya kan tuh kan koefisien dari betanya. Kita harus cari tahu dulu berarti Mm-mm. X-nya ini bereng penuh atau tidak gitu ya, Bu. Mm-mm, betul. Terus? Iya nggak, saya nanya itu, Bu. Oh iya, iya berarti kita harus cek dulu X-nya itu ringnya penuh atau enggak. Kadang-kadang kan ada eh, mungkin aja persamaan kedua ternyata dia tak bebas linear dengan persamaan ke misalnya Y2 dia bergantung linear dengan Y4 gitu kan. Akhirnya ringnya jadi kurang dari si paper 1 yang di awal-awal. Yang di awal-awal apa? Di awal-awal. Misal Y sama dengan Y1, Y2 nih misalnya. Y2 sama dengan misalnya variabel acaknya ada dua lah. Misal 2 X1 ditambah 3 X2 gitu. Ternyata Y5-nya misalnya gitu ya. Ternyata dia 4 X1 tambah 6 X2 gitu. Dan nilai Y2-nya sama dengan nilai Y5-nya misalnya gitu ya. Pas ngelihat datanya. Berarti kan nanti dia si ini bergantung ya. Ini saling bergantung nih. Ini kan dua kalinya Y5 itu dua kalinya Y1, Y2 ya. Nah, dengan begitu nanti kan ada yang tereliminasi. Kalau tereliminasi berarti nanti kan ranknya bisa jadi berkurang, rank X-nya ya. Karena ada yang bergantung. Nyambung nggak? Nyambung, Ya, Ibu, paham, Ibu. karena ada yang bergantung berarti kan artinya nilai yang nilai X yang dicari lebih banyak daripada nilai yang nilai apa persamaan yang kita punya. Berarti nanti ada X yang bergantung. Ya, ranknya tuh tidak sebanyak persamaannya gitu ya. Nah, ukuran ranknya pokoknya kurang dari si P plus 1. Nah, makanya kalau ranknya itu dia penuh, apa namanya, berkurang, tidak penuh, dia pakai inverse yang general. Atau kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, si apa namanya, inverse general itu biasanya kan untuk matriks yang tidak persegi ya. Ya, kalau matriksnya tidak persegi, artinya bisa jadi begini bentuknya, gitu. Bisa jadi kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, artinya persamaannya lebih sedikit daripada variabel yang kita mau tahu. Bisa jadi itu ranknya nggak full, ya, karena ada yang bergantung. Atau yang seperti ini, persamaannya lebih banyak daripada
variabel yang mau kita cari. Ya, kalau yang kayak gini kayaknya lebih ke persamaannya banyak pemecahan ya, justru ya. Kalau yang kayak gini, kayak gitu. Asal dia konsisten aja matriksnya. Intinya tadi, kalau misalnya bentuknya tidak penuh, ya, dia tidak simetris berarti gitu ya. Oh, langsung ke ranknya aja. Kalau ranknya tidak penuh, berarti kita pakai teorinya inverse general. Dan dari salah satu teorema inverse general, ya, berarti untuk solusi yang bentuknya ini, tadinya, ya, untuk yang bentuk ini, kita bisa tulis ulang menjadi bentuk ini. Itu Kalista. Kalista kan tadi ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Berikutnya, ini ada contoh lagi. Contoh kan? Oke. Enggak. Ini udah lagi. Nah, sekarang tentang ekspektasinya. Ya, ekspektasi dari si beta ini. Padahal ekspektasinya nggak ditanya kan? Penduga kuadrat terkecil ini. Jumlah kuadrat residu ini. Nggak apa-apa ya, kita langsung ke ekspektasinya. Gimana ekspektasi beta topinya? Ya, berarti ekspektasi dari beta topi, jadi beta topinya bentuk apa? Beta topi. Itu ya, XTX, XTX inverse dikali X, Y. Ini ya, oke. Nah, kita cari ekspektasinya. Ekspektasi dari XTX inverse dikali XT, Y. Berarti itu adalah ekspektasi dari XTX inverse dikali XT, Y-nya kan tadi bentuknya XB, X beta ditambah epsilon lagi, ditambah error ya. Tadi bentuk Y ini itu kan bentuknya XB tambah epsilon. Nah, berarti ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita urai yang ini ya, berarti tulisannya menjadi X transpose X inverse X transpose X beta ditambah X transpose X inverse X transpose error ya. Kemudian ekspektasi errornya kan kita kan maunya sama dengan 0 gitu ya. Kalau ekspektasi E-nya itu 0, maka ini yang di atas ini bisa kita tuliskan menjadi ekspektasi X T X transpose X inverse X dikali X transpose X beta. Karena ini 0 ya, jadi ini langsung 0. Nah, kemudian ini X transpose X inverse dikali X transpose X. Berarti kan itu identitas. Ya, berarti kita bisa tulis menjadi identitas aja. Kemudian ekspektasi identitas dikali beta sama dengan ekspektasi beta. Artinya si beta ini ya penduga tak bias dari beta. Beta topi penduga tak bias dari beta. Ya, sesuai. Karena kan tadi si errornya itu 0. Dan penduga tak bias itu ketika si nggak ada errornya gitu ya. Ekspektasinya. Ekspektasi dari si errornya itu 0. Gitu ya. Oke, gimana untuk variansinya? Variansi beta topi, berarti kita mencari variansi dari X transpose X inverse dikali X transpose Y. Artinya apa nih? Yang berkaitan dengan si Y kan nanya ini ya.
Berarti kita bisa tulis menjadi X transpose X inverse X transpose variansi Y, ya, variansi Y, kemudian bentar, variansi Y dikali X kali X transpose X inverse, ya. Kemudian di ini ya variansi Y langsung aja diganti ini. Kemudian ini karena perkalian bisa kita komutatifkan, ya, kita komutatifkan. Kemudian ternyata X transpose X inverse X transpose dengan X dikali X transpose X inverse, ya, itu bisa kita tuliskan ulang menjadi ini, ya, X transpose X inverse-nya kita keluarkan gitu ya. Berarti ini tinggal X transpose X inverse dikali X transpose X. Oh, ini cuma di asosiasinya di ini, ya, asosiasinya dibedain. Ya, tadinya yang ini kan dia kumpulannya kan tadinya ini, ya, sama ini kumpulannya. Ternyata X transpose X ini bisa diasosiasi ulang ke sini, ya. Nah, di sini ada X transpose X dan X transpose X inverse. Nah, ini adalah yang I-nya. Itu. Jadi sigma kuadrat I dikali X transpose X inverse itu I-nya langsung kita bisa eh, apa ya? Kalau karena dikali identitas berarti kita bisa menuliskan menjadi X menjadi sigma kuadrat dikali X transpose X inverse. Itu. Ya. Itu ekspektasi untuk beta topi dan variansi untuk beta topi, ya. Ekspektasinya, ya, dan ini variansinya. Nih. Nah, lanjut kita ke teorema. Oke, lanjut ya. Teoremanya misal ekspektasi Y itu sama dengan X kali B. Ya, X-nya itu ukurannya ini ya. N dikali P plus 1. Kemudian punya ranknya sebanyak P plus 1. Oke. Dan variansi Y itu adalah identit I ya. Matriks I yang ukurannya N. Maka ya sigma kuadratnya itu adalah, nah ini di stakmat 2 juga nih kayaknya nih ya. Y transpose dikali I identitas dikurang X dikali X transpose X yang diinverskan dikali X transpose kemudian dikali Y. Oke, dibagi dengan N min P plus 1. Dan ini adalah penduga tak bias untuk si sigma kuadrat. Ya, buktinya bisa kalian lihat sendiri. Ya, itu buktinya. Kita hitung ekspektasi dari sigma kuadrat topi. Ya, sigma kuadrat topinya kan tadi itu yang di atas. Yang topi itu berarti ini harusnya ada topinya. Dia adalah penduga tabiat untuk sigma kuadrat. Nah, ini ekspektasi ini dihitung. Ternyata itu sama aja kita menghitung trace dari ini ya, matriks IN dikurang X kali X transpose X inverse dikali X transpose dikali sigma kuadrat I, ya. Gimana nih? Panjang banget ya. Kemudian ini bisa kita apakan nih? Ini dikali I beta beta transpose X transpose
dikali X beta. Ya, terus mana lagi? X transpose. Nah, udah ya. Setelah disederhanakan, bentuknya seperti ini, ya. Dan di baris terakhir bisa kita lihat bahwa itu hanya tinggal sigma kuadrat yang dikali dengan n min P plus 1 dibagi dengan n min P plus 1. Dan itu adalah sigma kuadrat. Oke. Terus, itu tadi regresi yang linear. Gimana kita masuk ke regresi yang non-linear? Nah, kalau untuk yang regresi yang non-linear, artinya tadi ya, dia bentuknya bisa aja seperti ini, gitu ya. Intinya dia bukan bentuk yang beta kali X ditambah error, ya. Nah, di sini X-nya tidak linear nih, tuh. Dia bentuknya ada E-nya, ya. Ada eksponensialnya, ya. Jadi bentuk yang non-linear itu Y sama dengan ini beta 1 E pangkat beta 2X ditambah errornya, ya. Atau secara umum kita bisa tuliskan yaitu adalah fungsi dari suatu fungsi X beta ditambah dengan epsilon, ya. Contoh yang tidak linear banyak ya, bahkan lebih banyak lagi kali kalau di dunia ini, ya. Nah, gimana nanti pemecahannya? Nanti ada di bawah ya. Pertama, sekarang kita asumsikan, kalau diasumsikan ekspektasi errornya itu 0 dan variansi dari errornya itu adalah sigma kuadrat, ya, maka ekspektasi untuk Y ini, ya, itu adalah ekspektasi si Y-nya, ya, berarti karena kita asumsikan errornya 0, berarti ekspektasi Y itu adalah ekspektasi si beta 1 kali E eksponen beta 2X, gitu ya. Dan ekspektasinya pun bentuknya non-linear juga. Oke. Nah, gimana yang tadi pertanyaannya? Gimana kalau misalnya nanti non-linear, ya? Kita paksa dalam tanda kurung gitu ya. Bentuknya menjadi bentuk yang linear dengan memanfaatkan operator-operator matematika atau fungsi-fungsi matematika juga boleh gitu ya. Tapi sebelum ke situ, di sini kita mau cari turunan dari Y terhadap beta 1, berarti ini ya, dan turunan Y terhadap beta 2 ini, dan bentuknya pun merupakan yang fungsi non-linear. Oke? Sehingga untuk menggunakan metode yang ini nih, Y sama dengan do Y per do B1 sama dengan 0, dan do Y per do B2 sama dengan 0, seperti pada model linear yang sebelumnya, kan tadi sebelumnya kita bahas tentang yang linear ya, itu tidak bisa digunakan. Jadi semuanya bentuknya non-linear, mulai dari modelnya, ya, kemudian ekspektasinya juga non-linear, terus turunannya pun juga non-linear. Nah, artinya kita butuh nih, ya, strateginya untuk mencari pemecahannya, ya. Cara pemecahannya itu kita gunakan fungsi logaritma. Oke, tadi kan bentuk Y-nya sama dengan ini, ya. Y sama dengan beta 1E, beta 2X, pangkat beta 2X. Kemudian kita ln-kan, ln Y, ya. Berarti kalau dilenkan menjadi ln Y
sama dengan ln beta 1 ditambah beta 2x ditambah ln E, error ya. Nah, si ln beta 1 ini kita anggap sebagai alfa 0 gitulah ya. Beta 2x kita anggap sebagai beta 2-nya kita anggap sebagai alfa 1 ya, berarti dia bisa ditulis menjadi alfa 1x. Kemudian ln E kita bisa tulis menjadi suatu error aja gitu ya. Nah, kalau begitu yang tadinya fungsinya tidak linear menjadi fungsi linear sekarang. Ya. Oke. Contohnya yang lain, kalau misalnya bentuknya ini, fungsi X, beta, tambah R. Yang berarti ekspektasinya itu berarti apa nih? Beta 1, misalnya sedemikian hingga kita dikasih ekspektasi dari Y-nya itu adalah ini. Ya, beta 1 XI per beta 2 plus XI. Oke, berarti kalau kita apa namanya? Boleh disebut kalikan sekawan gitu ya, atau ditulis ulang ya. Itu jadi 1 per VF dari X beta itu adalah B2. Ini cuma di ini aja ya, dibalik doang. Beta 2 ditambah X1 per beta 1 XI. Oke. Kemudian ini kan bisa dipecah nih cara penulisannya. Oke. Beta 1 ini kalau yang ini beta 2 per beta 1 X1. Beta 2 per beta 1 dikali 1 per X1 kalau yang ini ya. Kalau yang bagian ini berarti XI-nya bisa disederhanakan menjadi 1 per beta 1 ya. Berarti 1 per F fungsi X beta bisa ditulis menjadi 1 per beta 1 ditambah beta 2 per beta 1 dikali 1 per X1 ya. Nah, 1 per beta 1 ini kita misalkan dia sebagai alfa 0 ya. Ini kita misalkan sebagai si alfa 1 dan 1 per X1 ini kita misalkan sebagai si ZI. Maka dia membentuk suatu persamaan yang linear lagi. Gitu ya. Di mana ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa merubah, mentransformasi suatu model itu menjadi yang bentuknya linear. Tadi menggunakan ya fungsi-fungsi di matematik, operator di matematik, terus pokoknya yang bisa kalian gunakan lah. Kemarin juga ada kan, kalau misalnya dia ditransformasi pakai apa gitu. Kalau salah tuh di pertemuan kemarin. Ya, gimana kalau bentuk yang lainnya? Bentuk yang lainnya masih banyak lagi ya. Yang non-linear tuh ada yang eksponensial, logistik, ya, Weibull, Gompers. Ini bisa ditulis sebagai yang linearnya. Oke. Jangan-jangan salah satu dari ini akan keluar ujian. Nggak tahu ya. Gitu. Ya, itu tadi udah 2 contoh. Atau kita lihat model umumnya ya. Kalau model umumnya bentuknya seperti ini, dan ini non-linear ya, ini bentuk fungsinya itu non-linear. Kemudian XI, ya, XI transpose itu ini ya, atau kalau XI itu kan tadi kita mengenal dia sebagai matriks kolom, ya, yang ukurannya, kalau ini berarti sampai berapa nih? I-nya 1 sampai N. Oke. Kemudian kalau kita misalkan si S beta, beta itu error ya. Oke. Error itu adalah Y dikurangi topi. Ya, berarti kita bisa tulis S beta itu adalah YI dikurang si ininya ya. F min F XI beta
kemudian kita kuadratkan. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan kuadrat terkecil, COLS, berarti kita akan menurunkan dia mana tadi? Menurunkan dia terhadap si beta. Ya. Nah, kalau ini diturunkan terhadap beta, jadilah bentuk ini. Ya. Oke, dia masih ada turunan parsialnya di bagian belakang. Nah, dengan betanya itu sama dengan si B. Oke. Turunan si S terhadap beta ini juga kita sebut sebagai jumlah kuadrat. Oke. Artinya sigma dari ini sama dengan 0. Ya, ini 0 sama dengan si ini. Oke. Duanya kemana, Bu? Kan bisa aja ditulis taruh sini kan, sama dengan 0 juga. Seperti itu ya. Terus contohnya misalnya fungsi ini nonlinear ya. Oh, ini dijelasin. Fungsi f-nya itu ini bentuknya. Dan kita bisa lihat dia bentuknya nonlinear. B1 E pangkat B1. Beta 1 dikali E pangkat beta 2 XI. Oke. Kemudian kita turunkan terhadap B1 ya, bentuknya ini sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis sigma ya. Sigma dari YI dikurang BI E pangkat B2XI ya. Nah, ini mereka kalikan dulu nih ya. Kalikan dulu. Oke, jadi yang di sini jadi min ini, dan min ini kalau dikalikan ke sini ya, kalau ini dikalikan ke sini, jadi plus ini ya. Itu turunan terhadap B1. Gimana kalau turunan terhadap B2? Sama ya, hampir sama. Cuma apa? B1 kalau di sini berarti karena B2 itu bentuknya ini ya, dia adalah pangkat dari eksponen ya. Berarti nanti ada minus B1 X1 dikali eksponen B2 X1 ya. Turunan rantai ya. Udah, karena dia kita sama dengan kan 0, berarti ini bisa di ini juga ya. Di sih namanya kalau zamannya sekolah kali pelangi gitu ya, di distributif ya, distributif akhirnya bentuknya seperti yang di bawah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari persamaan pertama nanti dengan persamaan ini ya, kita bisa cari tahu nilai BI-nya. Ya, nilai BI-nya itu adalah ini dia. Ya, pembagian dari sigma YI E pangkat B2 XI dibagi dengan E pangkat 2 B2 XI. Gitu. Oke. Nah, berarti bisa kita substitusi itu ya. Substitusi ini kan ada BI-nya. Ya. Kita substitusi ke situ dengan bentuk BI-nya adalah ini, menjadilah seperti ini. Ya, perjalanannya seperti ini. Oke. Dan metode ini kita sebut sebagai metode Gauss-Newton. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya langsung nanti kalian bisa pakai
Itu metode Gauss-Newton ya. Saya lanjut dulu. Metode Gauss-Newton bentuknya seperti ini ya tadi. YI ininya nonlinear ya. Ingat, F-nya fungsinya nonlinear ditambah error. Terus dia menggunakan Dirac-Tyler. Oke. Nah, artinya ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Udah kemana itu pelajarannya ya? Newton, Taylor, tingkat tingkat pertama ya, Dirac-Tyler. Ya, nanti kalau kalian penasaran, boleh buka kalkulusnya ya, Dirac. Nah, nanti dengan menggunakan Dirac-Tyler, si YI ini bisa ditulis menjadi ini ya, fungsi XI B0 ditambah dengan sigma dari turunan F XI beta diturunkan terhadap beta J. Untuk J 1 sampai dengan P. Oke. Kemudian dikali dengan beta J dikurang BJ ya. BJ 0, J-nya itu dari 1 sampai P ya. Ditambah dengan error. Udah. Kemudian kalau kita misalkan F10 itu adalah ini ya. Kemudian theta 0 itu adalah ini bentuknya. Nah, berarti ini adalah F0. Kemudian ini theta 0. Ya. Kemudian kalau YI-nya itu adalah YI min FI. Oke. Kemudian DIJ0 sama dengan si ini ya. Ini kita misalkan si DIJ0. Oke. Maka persamaan yang tadi di atas bisa kita tuliskan menjadi bentuk ini. Oke. Sigma dari theta DI, ini DI ya, ditambah errornya. Gitu. Ya. Oke. Dan itu merupakan model linear dengan parameter yang tidak diketahui. Ini kan ada ini ya, itu adalah parameter yang tidak diketahui. Oke, dan persamaan yang tadi bisa kita tulis menjadi bentuk ini, ya, bentuk linear lagi. Ya, linear D0, theta 0 ditambah epsilon, errornya. Ya, dan ini bentuknya matriks ya. Oke, ini serupa ketika kasus yang tadi, yang di awal, Y sama dengan X beta ditambah epsilon lagi, error. Ya, si beta ini kan penaksir untuk si beta topi, ya, yang bentuknya ini. Ya, artinya si theta 0 topi berarti dia adalah penaksir untuk si theta 0. Ya, karena bentuknya sama, ya, ya, berarti theta topi 0, theta 0 topi ini kita bisa tulis menjadi D0 transpos, dan ini bentuknya matriks ya. Dikali D0, kemudian di inverse, dikali dengan D0 transpos I. Ya, sama kayak tadi lagi, berarti ini bisa kita tuliskan si Y0-nya menjadi bentuk ini. Ya. Kemudian jangan lupa si theta itu adalah si beta dikurang B. Ya. Oke. Nah, artinya di sini B1, hampiri B1 dengan si B0 ditambah theta topi 0.
atau B1 sama dengan B0 ditambah theta topi. Sama aja ya. Berarti kita bisa tulis nih BK plus 1 sama dengan BK ditambah theta topika. Ya, theta topika tadi kan bentuknya yang ini. Ya, ini itu tadi theta topi 0. Kalau theta topika, ini bentuknya ini ya. Dah, dan DK-nya itu matriks ya, ukurannya IJ. FK itu adalah matriks, ukurannya N. Ya, dari matriks K yang ditranspos, BK itu adalah matriks ya, matriks transpos dari si BI B1K sampai BPK. Oke. Nah, ini nanti setelah dapat seperti ini, itu nggak bisa langsung ya, tapi kita bisa interaksi sampai dia konvergen. Ingat dari Taylor ya, konvergenan waktu itu KPB ya. Bentuknya ini ya, bentuk mutlaknya ya, bentuk mutlak dari si BJ K plus 1 dikurang BJ K dibagi dengan BJK. Oke. Dan estimatornya ya, estimatornya adalah ini. Ya, sigma kuadratnya adalah ini. SB SBK dibagi dengan NBP. Oke. Nah, kalau gitu ini matriks ya. Varian si B bisa ditulis menjadi notasi matriks yang seperti ini. Sigma kuadrat topi dikali dengan matriks D transpos D yang diinverskan. Dah, sampai situ aja. Yang tadi ini ya, nanti kalau kalian mau coba ini kan regresi yang non-linear nih, ya. Kalau mau kalian transformasi menjadi bentuk linear, boleh juga. Ya, ada eksponensial, ada yang logistik, ada yang converge, dan Weibull. Dah, sampai situ aja hari ini. Kita ketemu lagi nanti di ujian di pekan depannya lagi ya. Ada pertanyaan? Ibu, maaf mau tanya. Tadi soal UTS-nya tuh berapa nomor ya, Bu? 4. 4 nomor. 4 nomor itu. Iya, 4 nomor itu bisa jadi pertanyaannya itu ya. Seperti biasa, ada lebih dari satu pertanyaan. Nah, terus tadi ya, saya sudah sampaikan, boleh membawa semua catatan, tapi tidak boleh membuka HP atau laptop. Nah, itu aja. Oke ya, kalau gitu, kalau sudah selesai hari ini, selamat mempersiapkan UTS ya. Semoga berhasil semua nanti di UTS dan kita pertemuan berikutnya kalau hari Kamis jam segini kalian ada nggak ya? Ntar saya lihat jadwalnya. Kalau ada ujian, kemungkinannya ada ujian metode numerik. Kalau begitu, mungkin pertemuan ke-9-nya setelah UTS. Seperti itu, selamat belajar, jaga kesehatan, sampai ketemu di UTS. Saya tutup, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Makasih banyak, Ibu. Ya, Terima kasih, Ibu. ya.